Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Indah Putri dan teman saya Septiani. Di sini kita akan menjelaskan materi yang berjudul Sosiologi Hukum Islam. Materi Sosiologi Hukum Islam. Kita akan menjelaskan yang pertama hukum modern dan yang kedua hukum Islam. Yang ketiga itu hukum masyarakat, dan yang terakhir hukum sosiologi dengan hukum Islam. Jadi hukum modern. Hukum modern, pengertian sistem menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah susunan berbagai unsur yang saling berhubungan dan teratur sehingga kesatuan pengertian atau sebuah totalitas dapat terbentuk. Kemudian, pengertian sistem hukum modern ialah sistem hukum yang menggambarkan rasa keadilan untuk masyarakat. Dibentuk sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku dan berdasarkan keadaan dari masyarakat yang diaturnya. Dengan begitu, sistem hukum yang modern tersebut dapat dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Pengertian sistem hukum modern menurut Paul Scholes ialah seluruh peraturan yang saling berkaitan, namun salah satunya ditentukan oleh pihak lainnya. Susunan dari peraturan tersebut dilakukan secara rasional, dan sifat dari uang adalah khusus sehingga memiliki aturan umumnya sendiri. Pengertian hukum Islam menurut ulama. Yang pertama, Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gama Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari hukum yang bersumber dari bagian agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang diterapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Menurut Amir Syarifuddin, beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat hukum atau peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini. Dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam, sebagai kerangka yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pembagian hukum Islam juga itu ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Wajib itu apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Dan saya kira kalian sudah tahu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani dari Prodi HKI semester 3, melanjutkan dari penjelasan Alvina tentang berbagai macam hukum dalam sosiologi, yaitu selanjutnya ada hukum masyarakat. Hukum masyarakat sendiri merupakan sebuah peraturan yang bersifat memaksa serta bertujuan demi tercapainya kedamaian serta keadilan bagi masyarakat. Sementara masyarakat sebagai makhluk sosial sendiri tidak pernah lepas dari berbagai macam kegiatan sosial yang tidak lepas juga dari aturan-aturan.
Hukum hadir sebagai kaidah untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat agar tujuan kaidah tersebut dari perwujudan dengan semestinya atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat atau negara, maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum atau perilaku yang benar dengan yang tidak sesuai dengan hukum atau perilaku menyimpang. Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan masyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sosiologi dari hukum Islam. Sosiologi yaitu proses mempelajari pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, sedangkan sosiologi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam bukunya berjudul Setangkai Bunga Sosiologi, yaitu sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial, yakni keseluruhan jalinan sosial antara unsur-unsur sosial yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, kelompok-kelompok, dan lapisan-lapisan sosial. Contoh hubungan timbal balik antara kehidupan agama dan kehidupan politik, hubungan timbal balik antara kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi. Sosiologi dan hukum Islam berfokus pada kehidupan sosial masyarakat terlepas dari sudut pandang yang berbeda, namun memiliki fokus dan subjek yang sama. Keduanya saling berkaitan karena selain subjek yang sama, hal-hal atau kejadian sosial baik berupa interaksi jual beli ataupun interaksi yang lainnya beberapa diatur dalam hukum Islam itu sendiri, serta menjadi bahan kajian dalam ilmu sosiologi. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada masyarakat Islam. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi yaitu yang pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya atau ruang lingkup kajiannya adalah hukum-hukum kekinian yang berlaku di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.